Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan dari Administrasi Bisnis 7. Kali ini saya akan membawakan proyek One Coffee Shop yang menjadi bagian dari tugas dosen kami, Pak Esaka Pratala, SOS MM, mengenai strategi dan kebijakan bisnis. Profil usaha. Nama usaha ini One's Coffee Shop. Pemilik usahanya itu Imam Santoso sebagai pemilik dan Iwan Kurniawan sebagai co-owner. Maksudnya co-owner di sini sebagai manajer operasional pembantu. Bidang usaha yang saya miliki, kami berdua miliki, yaitu coffee shop. Jenis produknya aneka minuman kopi. Lamanya berdiri baru 2 tahun. Lokasinya di Gading Raya nomor 10 Serpong Tangerang. Adapun untuk nomor telepon untuk saat ini kita pakai mobile telepon di 0813 1095 8101. Latar belakang usaha bisnis ini yang pertama adanya permintaan pasar yang secara persaingan secara ketat. Yang kedua, era zaman yang semakin modern dengan banyaknya modifikasi varian-varian kopi. Yang ketiga, mencoba peruntungan usaha bisnis kopi, khususnya kedai kopi. Yang empat, karena masih pandemik, banyak konsumen dari kalangan milenial yang masih membutuhkan tempat untuk kongko-kongko atau menikmati kopi. Yang kelima, berinisiatif membuat kopi dengan mengeluarkan produk kopi untuk menemani customer beraktivitas maupun untuk kegiatan lainnya. Yang keenam, karena masyarakat Indonesia terkenal dengan surganya pecinta kopi. Tujuan dari usaha bisnis kopi ini, yang pertama, yang pasti mendapatkan pendapatan dan pengetahuan, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, membantu perekonomian keluarga sendiri, pekerja, karena adanya pandemik ini. Yang selanjutnya, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan status sosial di pandangan masyarakat, dan yang terakhir ingin menjadi wirausahaan agar bisa membuktikan ke masyarakat kalau sukses tidak hanya semata-mata menjadi karyawan swasta atau PNS. Visi dan misinya di sini jelas sekali. Untuk visinya menjadikan Iwan Coffee Shop sebagai coffee brand lifestyle terdepan di Tangerang. Sebagai wadah untuk masyarakat atau orang-orang yang ingin mencintai varian kopi atau pecinta kopi. Misinya menyediakan kopi yang berkualitas, menyediakan tempat yang nyaman, memberikan pelayanan yang prima. Target pasarnya yang pasti para pencinta kopi dari kalangan remaja, mahasiswa, kantoran, ekonomi ke bawah, menengah maupun ke atas. Utilitas usaha bisnisnya terdiri dari segi produk, yaitu untuk varian kopinya dari kopi cheese harganya 12.000, kopi susu 15.000, kopi coklat 15.000, kopi susu dingin 17, kopi vanila sampai ke kopi brown sugar. Dari segi harga, varian, dan sisi pemasaran atau lokasi. Lingkungan dan ancaman eksternal dan internal itu pasti ada. Salah satunya lingkungan dan ancaman internal itu biasanya dari SDM, keuangan, teknik produksi, budaya perusahaan. Kalau dari eksternalnya, dari segi industri, itu pasti ada yang namanya supplier,
pebisnis antar sejenis, pembeli, produk substitusi, dan yang terakhir pendatang baru. Kalau dari usaha yang luas itu dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Posisi usaha bisnis dengan kompetitor atau pesaing pasti ada dari berbagai macam aspek. Dari segi brand atau merek produk, jangkauannya masih minim. Sedangkan kompetitor punya brand yang terkenal. Dari sisi pemasaran, saat ini kita hanya mengandalkan telepon dan WhatsApp. Sedangkan kompetitor lebih banyak mungkin punya aplikasi-aplikasi khusus seperti GoFood, TikTok, Grab, dan sebagainya. Kalau dari rasa, kopi ini masih sedikit dengan varian rasa dibandingkan dengan vendor yang banyak varian rasanya. Kalau dari SDM, terlihat jelas sekali dengan usaha yang saya miliki dan partner, itu sangat sedikit sekali pekerjanya. Tapi kalau kompetitor, karena dia besar, dia akan mempunyai karyawan yang banyak. Sumber daya dan kapabilitas itu terdiri dari faktor sumber daya alam, faktor daya fisik, sumber daya modal atau finansial, dan kapabilitas intelektual. Positioning pasarnya yang pertama brand, karena brand ini sudah berjalan 2 tahun dan memiliki sifat baru, newness, dengan ciri khas tersendiri, dengan desain dalam kemasan produk yang tetap higienis, memberikan harga yang sesuai dengan kemampuan. Yang kelima promosi, dan yang keenam tempat. Kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang bisnis itu terlihat sekali. Satu, kekuatan yang kita miliki, pelayanan yang diberikan memiliki permintaan yang disesuaikan. Yang kedua, membangun inovasi produk dari cita rasa kopi baru. Selain itu, membangun hubungan, menarik konsumen, dan menjawab permintaan layanan dan pengiriman. Kelemahannya, brand kami yang rendah, follower kami juga sedikit, menghadapi kompetitor-kompetitor yang kuat, adanya harga yang lebih murah daripada yang kita promosi, dan strategi yang mudah ditiru. Kesimpulannya, keberlangsungan usaha bisnis kopi saya dan teman yang dimiliki yaitu usaha bisnis kopi shop. Bila kita ingin membuka usaha bisnis, kita harus bersungguh-sungguh dari hati dan keyakinan kita. Dan kita harus memerlukan setiap proses pembelajaran usaha yang kita jalankan. Karena dari proses itu kita akan memetik pelajaran dari usaha yang kita jalankan agar bisa berkembang dan berjalan lancar. Di sisi lain, adanya peluang yang ada seperti segmentasi pasar dan produk, walaupun dari usaha-usaha kecilan, dari proses kecil, itulah kita menjadi seorang pengusaha atau wira swasta yang mencapai kesuksesan. Rekomendasi saya dan partner harus menambahkan supplier lebih dari satu agar tidak bentrok atau memakan waktu yang lama ketika kita kekurangan stok. Rekomendasi yang kedua, cara menerima masukan dan kritikan agar bisa lebih berkembang. Yang ketiga, kita harus lebih bersemangat dan berkreatif, berinovasi agar tetap bertahan dan berjalan. Harus memutar
balik keuntungan dari setiap penjualan dan modal agar bisnis tetap bertahan dan stabil. Yang terakhir, rekomendasinya membeli perlengkapan peralatan produk yang bagus canggih untuk keberlangsungan proses produksi. Terima kasih.